Menggigil banget nih, pusing lagi, terus panas. Apa jangan-jangan aku demam? Kalau aku demam, aku butuh apa ya? Terus apa aku butuh antibiotik? Nah, video ini ada di sini buat menjawab semua pertanyaan. Halo Sobat Transpro Indonesia, kembali lagi di channel Transpro Medik dan Antibiotik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat untuk seluruh Sobat Transpro Indonesia yang ada di manapun. Nah, aku lagi. Saya Dr. Ronald Irwanto. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang demam. Nah, jadi, kayak pertama kita nanya dulu ya, demam itu sebenarnya apa sih? Ya, terima kasih Joey dan Sobat Transpro Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi istilah demam ini banyak pendapat daripada para ahli. Ya, sebagian ahli menganggap bahwa demam itu adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan suhu lebih dari 37,2 di pagi hari atau 37,7 di malam hari derajat Celcius. Ya, sebagian lagi secara praktikal ada juga yang mengatakan peningkatan suhu itu di atas 30,5 derajat Celcius. Ya, dan biasanya nih Sobat Transpro Indonesia semua, kalau Sobat Transpro mengalami demam itu biasanya disertai dengan perasaan dia menggigil ya, atau mungkin ya kalau orang Jawa bergegas-gegas gitu kali ya. Nah, itu jadi ada perasaan sensasi seperti itu. Dengan peningkatan suhu demikian, dengan perasaan seperti itu, nah segera konsultasikan. Can I help you? Nah, kalau demam itu tuh sebenarnya bahaya nggak sih? Terima kasih, Boy. Jadi begini Sobat Transpro, demam itu memang ada yang bahaya dan tidak. Ya, saya kasih contoh misalnya. Demam yang disebabkan oleh penyakit demam berdarah, dia berbahaya, harus segera diidentifikasi dan langsung ditata laksana ya oleh dokter. Tapi ada juga mungkin demam karena batuk pilek, ya itu juga seperti demam tuh. Ya, nah ini nggak berbahaya. Ya, nah yang jelas demam itu demam Sobat Transpro harus konsultasikan kepada dokter Sobat Transpro Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya demam itu emang penyebabnya apa? Nah, ini Sobat Transpro Indonesia. Saya mungkin mau menggarisbawahi di sini, Chloe. Ya, saya mau menggarisbawahi bahwa demam itu bukan otomatis obatnya antibiotik, bukan. Ya, antibiotik bukan obat demam. Kenapa? Antibiotik adalah obat untuk mengobati infeksi, bukan untuk bakteri. Ya, bakteri. Jadi bukan antibiotik selalu obat, bukan orang demam itu selalu dengan antibiotik obatnya. Nah, lalu demam itu penyebabnya apa? Ya, satu bisa ada infeksi. Infeksi pun bukan, kalau bukan infeksi bakteri, di istilah infeksi virus, ini nggak perlu obat demam, nggak perlu obat antibiotik. Ya. Kemudian demam juga bisa disebabkan oleh penyakit lainnya, bukan infeksi. Misalnya apa? Misalnya penyakit orang yang kanker. Ya, maaf nih, kalau pasien-pasien kanker itu seringkali dia mengalami demam. Ya, atau orang-orang yang menderita penyakit-penyakit autoimun. Ya, mungkin Sobat Transpro Indonesia pernah dengar ya, penyakit autoimun itu penyakit juga bisa menyebabkan demam, bukan infeksi tapi menyebabkan demam. Atau misalnya pada penyakit-penyakit yang menimbulkan perdarahan, peradangan hebat misalnya, ya. Nah, ini bisa menyebabkan demam. Tapi itu tadi, Nomi dan Sobat Transpro Indonesia, karena begitu banyak penyebab demam, maka kita harus ke dokter dulu, identifikasi itu demamnya bahaya atau tidak, penyebabnya apa. Antibiotik hanya diberikan untuk infeksi demam yang disebabkan oleh infeksi kuman. Infeksi. Ya, jadi harus identifikasi dulu nih, jangan ujung-ujung demam, tahu-tahu dikasih antibiotik sama tetangganya misalnya ya. Nah ini jangan.
Berarti kalau misalnya kita lagi demam itu kiat-kiatnya itu berarti harus ngapain? Ya, satu ya harus konsultasi ke dokter. Ya, jadi demam ini sobat masker Indonesia, kita ini di Indonesia daerah endemis demam berdarah. Ya, Gara-gara jadi, tropis ya. karena kita negara tropis. Jadi jangan diremehkan. Begitu demam, sobat masker Indonesia harus identifikasi dulu ke dokter supaya diidentifikasi demamnya berbahaya atau tidak. Setelah diidentifikasi berbahaya atau tidak, baru nanti diidentifikasi penyebabnya. Oke. Ya, setelah diidentifikasi penyebabnya baru diobati sesuai dengan penyebabnya. Itu nomor satu. Ya, nomor satu. Kemudian yang nomor dua, kalau misalnya sementara kita kan kadang-kadang perjalanan ke dokter ya, Iya. gitu ya, gimana nih sensasi nggak enak. Nah, sobat masker Indonesia boleh konsumsi obat tradisional, ya, terus paracetamol, ya itu boleh konsumsi, tapi memang terbaik tetap mengkonsumsinya dengan petunjuk dari dokter. Yes. Ya. Nah ini kalau satu lagi nih Chloe ya, untuk anak-anak. Nah ini anak-anak yang kita takut ya, terutama Iya. mungkin nggak tahu nih, dokter anak biasanya mungkin aware ya, apalagi kalau anaknya mungkin masih kecil, di bawah 4 tahun misalnya, ya. Nah ya itu dan tetap kejang demam ya. Kejang demam. Ya, kalau orang tua kita dulu bilangnya step, ya, step, positif ya. Nah itu harus waspada. Kalau anak kecil demam, ya, demamnya tinggi, segera dibawa ke dokter. Karena anak kecil lebih ini ya. Lebih rentan, lebih berbahaya ya. Kalau orang dewasa mungkin lebih tahan. Tapi ya itu kuncinya konsultasi ke dokter. Oke. Nah, balik lagi yang awal, kalau misalnya demam itu, dokter tahu dikerokin nggak? Ya, Tahu dikerokin. Nah, Ya. pasti semua tahu dong. Apalagi orang-orang Indonesia, pasti sering banget kalian misalnya lagi masuk angin terus dikerokin. Nah, kalau misalnya nih masuk angin, Ya. demam itu sama-sama meriang gitu-gitu. ya, Biasanya mereka tahu, udah dikerokin aja. ya. Nah, itu tuh sebenarnya boleh nggak sih? Di medis tuh kayak gimana hukumnya? Mungkin sobat masker Indonesia semua boleh nonton dulu nih video yang kemarin ya, ini ya. Nah, ini kemarin kita bahas tuh ada pertanyaan tentang masuk angin Masuk ya. angin. Nomor satu, sobat masker Indonesia, istilah masuk angin itu sejauh ini tidak dikenal medis. Jadi ada angin masuk ke dalam tubuh tidak. Ya, karena ini nanti jadi mitos ya, dia masuk angin, kemudian jadi demam, kemudian dikerokin anginnya keluar. Ya, nah ini jadi ini sebenarnya mitos kalau secara medis ya, secara medis. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada kerokan? Mungkin Chloe atau teman-teman sekalian, sobat transport sekalian suka merasa ya, kan habis dikerokin rasanya enak, kulit kita jadi merah semua, rasanya enak, angin keluar gitu ya, jadi lega ya. Nah, gini, saya berpikir ya, ini mohon maaf saya tapi saya berpikir begini, kenapa sih orang yang demam atau orang yang meriang kalau dikerokin itu jadi lebih enak? Karena kan sobat transport Indonesia tahu ya, kalau orang dikerok itu rasanya sakit, dan seolah-olah itu kalau saya pikir nih, itu meningkatkan ambang rasa sakit kita, sehingga dengan kerokan kita menjadi sakit, ambang rasa sakit kita dinaikkan, ambang rasa demamnya, ambang rasa sakitnya dari tulang dan sebagainya dengan karena demam itu seolah-olah dia jadi hilang karena kita udah merasakan sakit ya Pak. Oh, jadi kayak udah ngerasa lo yang lebih sakit, jadi Iya. rasanya jadi Jadi seolah-olah itu rilis Mm-mm. ya, padahal sebenarnya belum ya, sebenarnya demam ya penyebabnya apa ya kan? Nah, jadi ini yang mungkin harus dicermati nih sobat masker Indonesia semua ya, jangan sampai soalnya begini, kita meremehkan demam, kita meriang, kita kerokan, kemudian lupa konsultasi, padahal penyebab demamnya itu bahaya. Misalnya ada orang demam berdarah, dia demam, meriang-meriang, dia dikerokin, dia lupa ke dokter. Nah, akhirnya telat, diagnosisnya telat, akhirnya terjadi hal-hal yang lebih bahaya lah ya. Kita. Nah, itu sobat masker Indonesia. Berarti sebenarnya di kerokin itu malah kerokan. Ya, Oke guys, jadi kalau kalian yang sering dikerokin pas demam tuh mending kalian jangan. Dan kalau kalian misalnya masih ada yang mau ditanyain seperti demam, antibiotik atau yang dikerokin tadi, kalian bisa banget komen di bawah ya guys. Karena kita udah selesai semuanya, kita batal dulu ya. Bubur ikan lele. Say goodbye dulu Le. Oke, terima kasih semuanya udah ngeklik video ini.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah ya guys. Oke, saya Chloe. Saya Dr. Ronald Irmanto. Maju terus untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Bye-bye.